Pedofil merajalela, anak kerap menjadi target sasaran pelaku eksploitasi seksual. Pendampingan bagi anak-anak yang menjadi korban pun membutuhkan penanganan khusus. Bergabung Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI. Bu Rita, selamat malam. Selamat malam Mbak Fani. Oke, Bu Rita, terkait dengan eksploitasi terhadap 305 anak yang kemarin terjadi, sejauh ini seperti apa pendampingan yang dilakukan oleh KPAI sendiri terhadap 305 anak ini? Ya, pertama kita masih dalam proses identifikasi anak-anak korban. Karena kan belum semuanya teridentifikasi dari 305 video tersebut. Kemudian yang sudah diidentifikasi ini sedang berproses untuk pendampingan. Karena kan memang ada protokol COVID yang berlaku dan kita tetap melakukan pendampingan, tetapi saat ini berproses dengan keluarga korban. Karena kan tidak selalu anak harus dibawa ke rumah aman. Kalau memang kondisinya memungkinkan di rumah, itu juga tetap bisa dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi lebih banyak ke home visit begitu. Oke, jadi akan selanjutnya setelah identifikasi akan ada rehabilitasi ya. Kepentingan untuk melakukan identifikasi kemudian rehabilitasi terhadap anak-anak ini yang menjadi korban itu seperti apa? Tentunya ini untuk bisa mencegah sekaligus untuk bisa mendeteksi kemungkinan terburuk ke depannya, Bu Rita. Betul. Karena kan belum semua korban diidentifikasi. Kita juga tidak sederhana itu ya Mbak untuk mengidentifikasi korban, karena kan ini bentuknya sebagian dalam bentuk video. Jadi kalau yang tidak dikenal oleh yang melapor dan seterusnya, itu kan berarti harus ada proses ulang. Betul. Apakah semua ada di Jakarta atau ada di tempat lain. Kepentingan untuk rehabilitasi itu lebih pada bagaimana kemudian korban hilang dari trauma, kemudian juga ada dukungan dari keluarga, kemudian anak juga bisa bersosialisasi secara lebih baik, dan tentunya itu kan jangka pendek ya. Kalau jangka menengah dan jangka panjangnya, ini kan menguatkan keluarga agar kalau ada situasi-situasi yang kurang pas pada anak tumbuh kembangnya, maka kemudian bisa melakukan bridging misalnya ke psikolog atau ke pekerja sosial begitu ya, Peksos, untuk kemudian mendapatkan pendampingan lebih lanjut. Karena kadang-kadang kan traumanya nggak hanya jangka pendek, tapi juga bisa jangka panjang. Nah, ini menjadi catatan penting. Rehab itu bukan hanya 1-2 hari atau sebulan 2 bulan, tapi juga long term-nya keluarga harus punya kapasitas untuk itu. Oke, Bu Rita, bagaimana sebenarnya proses pengungkapan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pria WNA berusia 65 tahun ini, 305 anak yang menjadi korban. Tadi Bu Rita sampaikan baru belasan yang berhasil diidentifikasi, artinya masih banyak sekali, masih tersisa mungkin sekitar 280-290 anak. Nah, pengungkapannya harus seperti apa? Karena bisa saja anak-anak lain yang menjadi korban ini belum atau memiliki ketakutan untuk mengungkapkan atau melaporkan kejadian yang sebenarnya, kan? Ya, benar. Berarti ini bisa dari dua sisi, Mbak. Pertama, bahkan mungkin 3 ya, dari KPAI menghimbau kepada orang tua yang mungkin punya anak remaja dan terkait dengan anak-anak ini. Kadang-kadang kan karena kriminalitas ini tidak jelas berada di mana begitu kan. Makanya untuk ngajak ngobrol, kalau memang ada anaknya yang kemudian menjadi korban, itu segera melapor, itu satu. Yang kedua, tentu dari penyidik kepolisian kita juga akan menanyakan kepada pelaku. Karena kan bisa jadi tempatnya tidak hanya di Jakarta. Kemudian ya selain ada proses ini ya, dari pelaku sendiri kita juga bisa bertanya di mana saja area dan seterusnya, karena kemarin belum sampai begitu ya. Jadi ini juga catatan penting dari orang tua untuk menanyakan kepada anak, sekaligus sebagai upaya pencegahan dan edukasi kesehatan reproduksi.
kemudian dari pelaku, bagaimana kemudian di mana saja dia melakukan, termasuk identifikasi terhadap video yang ada, dan terakhir itu dari penyidik, karena kan bisa jadi ada tanda-tanda baju dan seterusnya yang kemudian bisa mendekatkan sekaligus meng-cross-check kepada pelaku. Oke, dan kemungkinan bisa saja aksi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta ya, Bu Rita? Betul, itu sangat mungkin, Mbak. Jadi kan ini memang prosesnya agak panjang. Satu kejahatan sebenarnya ini langsung, tetapi buktinya cyber kan. Iya. Kita nggak mungkin menampilkan misalnya ini anaknya siapa, itu kan nggak mungkin. Betul. Ini yang menjadi PR karena masih ada pelaku dengan jelas, ini menjadi seharusnya lebih mudah untuk mengidentifikasi para korban. Karena kita sangat berharap anak-anak korban mendapatkan haknya untuk terrehabilitasi sehingga tumbuh kembangnya tetap berjalan dengan baik, tidak mendapatkan stigma dari masyarakat, dan justru harus mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk tumbuh kembangnya ke depan. Oke, untuk memastikan dia tidak mendapatkan stigma negatif, stigma buruk dari masyarakat, trauma healing, itu seperti apa, Bu Rita, terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan juga eksploitasi seksual ini? Ya, ini ada 3 kementerian lembaga yang bekerja sama. Yang pertama adalah KPAI, yang kedua adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Sosial yang memiliki rehabilitasi sosial. Ketiga kementerian ini akan berkoordinasi tentunya dengan kepolisian untuk memastikan korban, prosesnya rehabilitasinya, kemudian tadi jangka pendek, middle, kemudian jangka panjangnya seperti apa untuk membantu agar anak-anak ini tetap punya potensi tumbuh kembang yang baik, dan termasuk dengan lingkungan ya, karena pekerja sosial juga bisa approach atau melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa sekali lagi mereka itu korban loh ya. Betul. Bukan pelaku, dan kita semua perlu menolong keluarganya untuk memiliki pengasuhan yang baik. Kemudian kita semua perlu membantu anak ini agar bangkit dari situasi nggak mudah. Karena sebenarnya mengasuh anak itu ya butuh orang sekampung, termasuk dalam situasi anak menjadi korban. Oke. Kasus kekerasan, kejahatan, eksploitasi seksual yang terjadi banyak sekali yang menargetkan anak-anak sebagai sasaran dari pelaku kejahatan atau pelaku eksploitasi seksual. Kenapa, Bu Rita? Ya, karena kan anak-anak ini secara pengetahuan tidak semuanya sama, tidak semuanya mengerti bahwa ada potensi kekerasan dan kejahatan yang mengintai anak-anak. Ini penting sekali orang tua untuk mengedukasi terkait adanya ancaman kejahatan, termasuk kejahatan seksual yang mengintai anak-anak. Tidak hanya kepada anak perempuan ya, saya kira anak laki-laki juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan itu. Kemudian yang kedua, pola asuh. Pola asuh ini akan menentukan apakah anak menolak dalam situasi tertentu begitu ya, ketika diajak orang tidak dikenal, diiming-imingi. Ini menjadi bagian yang sedikit PR karena kadang-kadang anak-anak cukup hedonis, kalau dikasih uang yang bisa sampai membeli HP kan ya seneng toh. Ini bagian dari pengasuhan yang terbuka, berteman, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak pas, anak-anak juga bisa bercerita, punya keinginan juga bercerita, dan orang tua bisa mengklarifikasi. Sehingga tidak mudah untuk jatuh pada situasi tergiur menjadi korban karena alasan mungkin ingin membeli sebuah barang. Termasuk saya kira karena kejadiannya di hotel, ini menjadi penting kepedulian dunia usaha. Kalau ada kemudian anak yang dibawa ke hotel kok berganti-ganti dan seterusnya, saya kira harusnya punya kepedulian begitu ya, untuk masuk ya siapapun ya, di apapun ya, misalnya di ruang publik dan seterusnya. Ini menjadi bagian yang penting untuk peduli pada situasi anak. Ya. Ini sejauh ini kan identifikasinya, penyelidikannya
kasus kekerasan atau eksploitasi seksual ini kan terjadi di hotel ya, di beberapa hotel yang ada di Jakarta. Artinya bagaimana pengawasan di tempat-tempat publik, pengawasan misalnya di sektor-sektor hiburan, ini melibatkan masyarakat. Masyarakat diminta keterlibatannya untuk mengawasi dan juga sekaligus tentunya memonitoring kan, untuk mencegah potensi terjadinya eksploitasi seksual. Itu yang juga mungkin disayangkan pada saat ini, Bu Rita. Betul. Jadi ini menjadi PR bahwa perlindungan anak itu tidak hanya bisa dilakukan oleh negara, tapi juga oleh orang tua, partisipasi masyarakat, termasuk dunia usaha, itu juga menjadi bagian yang penting di dalam konteks perlindungan anak. Sekali lagi tadi mengasuh anak itu seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat itu harus terlibat dalam pengasuhan anak. Oke, Bu Rita, kasus pedofil, kemudian eksploitasi seksual terhadap anak, ini kan merajalela. Kita dihadapkan banyak sekali case di luar sana. Nah, pencabulan eksploitasi ini tentunya berdampak fisik, trauma psikologis terhadap anak-anak yang notabene menjadi korban. Tapi kalau misalnya Anda lihat dari KPI sendiri juga melihat bagaimana penegakan hukum yang kadang mungkin tidak sesuai atau tidak maksimal bagi si pelaku pencabulan ini. Nah, Anda melihat penanganan terhadap pelaku eksploitasi atau kejahatan seksual terhadap anak seperti apa? Ya, saya kira kalau proses hukum KPI selalu kawal untuk penegakan hukumnya secara maksimal. Ini penting, saya kira perubahan undang-undang hukuman maksimal apalagi dengan korban yang banyak ini menjadi sangat penting. Dan ini menjadi catatan bahwa lembaga pemasyarakatan itu juga penting untuk terus melakukan upaya monitoring selama proses hukum, karena situasi COVID juga jangan sampai kemudian pedofil yang kemudian sudah menjalani masa hukuman sekian itu memang harus pasti steril ketika keluar itu aman, karena kita juga jangan sampai kemudian kejadian terulang penegakan lagi. hukum yang sudah maksimal kemudian ada aturan yang melonggarkan. Oke, baik, terima kasih Ibu Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.